Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak Guru. Ya, semoga Baik, kita baik. dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Iya, Pak. Amin ya Kita Rabbil alamin. memulai pelajaran pada siang hari ini. Terlebih dahulu, Bapak akan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa. Kita Irfan Rabi, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doanya dalam doa dimulai. Doa selesai. Sudah kok. Amin. Baik. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Ya, Resi. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang energi cahaya. Apakah ada yang bisa menyebutkan bagaimana itu sifat-sifat cahaya? Sifat. Saya, Pak. Ya, Mitra Purnam, silakan. Pertama, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya merembat lurus, dan cahaya menembus benda bening. Iya. Betul sekali. Sedangkan pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas materi pada tema 8 sahabat kita dan subtema 1 yaitu manusia dan lingkungan. Sebelum itu Bapak akan mengabsen dulu ya untuk mengecek kehadiran siswa sekalian. Nelvin Rahmi. Hadir, Pak. Iya, Pak. Oci Rimin. Oci Rimin ada? Gita Teresa. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Ramlan. Hadir Pak, hadir. Fitra. Hadir, Pak. Fitra Ade bukan Fitra bukan Mitra Purnama. Hadir Pak, hadir. Saya hadir Pak. Nah, Muhammad Atta Rasidin. Hadir Pak. Devi Listiawati. Hadir, Pak. Hadir. Waude Siti Yuliani. Hadir, Pak. Wafarni. Hadir, Pak. Irfan Rabi. Hadir Pak. Mitra Purnama. Hadir, Pak. Adinda Lestari. Hadir, Pak. Fitri Komaria. Hadir, Pak. Resi Asdiar. Hadir, Pak. Muhammad Ferdin. Hadir Pak, hadir. Baik. Untuk teman-teman yang belum hadir, silakan boleh diinfokan untuk bergabung di Zoom ya. Iya Pak, baik Pak. Baik, Pak. Baik Pak Guru. Baik, sebelum Bapak akan memulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan sesuatu kepada anak-anak sekalian. Iya, Pak. Apakah ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis pelapukan dalam pembentukan tanah? Hah?
Pelapukan fisika dan kimia, dan apalagi Pak? Pelapukan itu ada 3, pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi. Kalau jenis-jenis tanah, apakah ada yang tahu? Tanah liat. tanah kapur, tanah merah. Tanah kuning. Begitu macam. Oh, Tanah humus. Ya, Yang dibilang kan jenisnya. tanah. Jenis-jenis tanah itu seperti terdiri dari tanah humus, tanah berpasir, tanah liat, dan tanah kapur. Baik, untuk memperjelas lagi, Bapak akan mengirimkan PowerPoint. Silakan disimak ya. baik Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik Pak. Ya, pada pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang proses pembentukan tanah, jenis-jenis tanah, struktur bumi, dan penghematan air. Baik, Bapak akan meminta satu orang untuk membacakan. Saya, Pak. Aku. Saya, Pak. Saya Pak Guru. Mitra Purnama, Saya, silakan. Pak Guru. Saya, Pak. Saya. Saya, Pak. Mitra Purnama, kepada Mitra Purnama silakan. Mitra ya. Proses pembentukan tanah. Tanah tersebut adalah asalnya dari bebatuan. Batu-batuan tersebut kemudian mengalami proses pelapukan yang kemudian menjadi butiran-butiran yang halus. Terus butiran-butiran halus tersebut menggumpal menjadi tanah. Jenis batu-batuan di bumi sangat banyak. Untuk masing-masing jenis batu memiliki tingkat pelapukan yang berbeda-beda. Pertama, pelapukan fisika yang disebabkan oleh faktor alam. Contohnya, panas atau suhu, angin, dan air. Kedua, pelapukan biologi yang disebabkan oleh karena kegiatan makhluk hidup. Contohnya, pelapukan karena adanya tumbuhan atau lumut dan bakteri. Ketiga, pelapukan kimia yang disebabkan oleh zat kimia. Contohnya, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Sudah, Pak. Ya, baik sekali. Baik. Apakah ada yang tahu tema dari bacaan yang dibacakan oleh teman kalian Mitra Purnama tadi? Saya tidak tahu, Pak. Temanya yaitu tentang proses pembentukan tanah. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Tentang jenis-jenis tanah. 1. Tanah berhumus. Warna dari tanah berhumus adalah gelap karena banyak mengandung humus yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang sudah mati. Pada tanah ini terdapat banyak kandungan unsur hara. Tanah berhumus adalah sangat subur jika dibandingkan jenis tanah yang lainnya. 2. Tanah berpasir. Penyusun tanah sebagian besar adalah pasir. Tanah berpasir memiliki sifat yang dengan mudah untuk dilewati oleh air. Secara umum, kesuburan dari tanah berpasir adalah kurang subur. Berbeda dengan halnya jika di lereng gunung berapi. Tanah berpasir yang terdapat di lereng gunung berapi karena terdapat abu vulkanik dari gunung berapi yang banyak mengandung unsur hara. 3. Tanah liat. Pada jenis tanah liat memiliki struktur yang sangat lengket dan juga elastis jika terkena air. Tanah liat sulit untuk dilewati oleh air. Tanah liat bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan keramik.
4. Tanah berkapur. Jenis tanah ini banyak mengandung bebatuan. Kemudian tanah berkapur juga sangat mudah untuk dilewati oleh air. Kandungan humusnya tidak begitu banyak sehingga tidak cocok untuk ditanami karena tidak subur. Lanjut. Tentang struktur bumi. Ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakan teksnya? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Ya, Pak, saya, Pak. Ya, Wak Ode Siti Yuliani, silakan. Ya Pak, saya tidak pernah ditunjuk Pak. Bagaimana ini? Wak Ode Siti Yuliani, silakan. Struktur bumi, lapisan bumi. Struktur bumi terdiri dari 3 lapis, yaitu kerak bumi, mantel atau selubung bumi, dan inti bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar dari bumi. Susunannya terdiri dari lautan dan daratan. Pada lapisan bumi ini memiliki struktur yang padat, terdiri atas batu-batuan, untuk itu disebut litosfer. Pada struktur bumi ini terjadinya pelapukan batuan menjadi tanah. Kerak bumi memiliki tebal sekitar 6-70 km. Mantel bumi adalah lapisan yang berada di bawah kerak bumi. Lapisan ini sering juga disebut azenosfer. Untuk ketebalannya adalah sekitar 2.900 km. Dan lapisan mantel bumi menjadi lapisan yang paling tebal apabila dibandingkan dengan kerak dan inti bumi. Mantel bumi terbentuk dari mineral silikat. Selanjutnya inti bumi. Terdiri dari inti luar dan inti dalam. Inti luar bumi mempunyai ketebalan kira-kira 2.000 km dengan temperatur sekitar 2.200 derajat Celcius. Bagian inti ini adalah merupakan lapisan yang berbentuk cairan. Inti dalam bumi mempunyai bentuk bulat dan berdiameter sekitar 2.740 km, sedangkan suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Sudah Pak Guru? Ya, baik. Baik, kerak bumi itu merupakan lapisan terluar ya, seperti pada gambar di atas. Dan mantel bumi itu berada di bawah kerak bumi. Yaitu ada juga gambarnya itu di atas. Sedangkan di dalam mantel bumi itu terdapat inti bumi. Dan inti bumi itu terdiri atas 2, yaitu inti bumi luar yang mempunyai ketebalan kira-kira 2.000 km. Dan inti bumi dalam dengan dan lapisan yang paling luar bumi yaitu lapisan kerak bumi. Baik, berikutnya tentang penghematan air. Langkah-langkah atau cara yang dilakukan untuk menghemat air antara lain: 1. Memakai air seperlunya saja, jangan berlebihan. 2. Matikan keran air apabila sudah selesai dipakai. 3. Menggunakan air dari bekas cucian, sayuran untuk keperluan yang lainnya. 4. Mendukung adanya gerakan menanam pohon dan reboisasi. 5. Membuat tandon atau tempat air hujan. Baik, untuk lebih jelasnya Bapak akan kirimkan sebuah video dan disimak juga dengan baik. Baik, Pak. Baik Pak, siap laksanakan. Cara nyalakan. Hujan merupakan salah satu peristiwa alam. Hujan juga merupakan salah satu proses dalam daur air. Bagaimana ya proses terjadinya hujan? Lalu,
apa yang dimaksud dengan daur air? Apakah kalian tahu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Daur air dikenal dengan istilah siklus hidrologi. Daur air merupakan siklus air dari atmosfer menuju bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Contoh sumber air yang ada di permukaan bumi yaitu sungai, danau, samudra, dan mata air. Air di bumi selalu tersedia karena ada daur air. Bagaimana daur air itu terjadi? Pertama, air yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Tahap ini dinamakan evaporasi. Air yang terkandung dalam tumbuhan juga mengalami penguapan yang disebut dengan transpirasi. Uap air kemudian naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan hingga membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, maka titik-titik air itu akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air tersebut akan sampai ke permukaan bumi. Proses menyerapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Air yang ada di permukaan bumi selanjutnya akan menguap kembali karena pengaruh panas matahari. Berikut ini adalah beberapa kata sulit dari proses daur air. Pertama, evaporasi merupakan penguapan air di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau karena panas matahari. Kedua adalah transpirasi, merupakan proses penguapan air pada tumbuhan. Ketiga adalah kondensasi, yaitu perubahan wujud uap air menjadi kumpulan titik-titik air yang membentuk gumpalan awan. Keempat adalah presipitasi, merupakan jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Dan kelima adalah infiltrasi, merupakan proses penyerapan air ke dalam tanah. Baik, Bapak akan membagikan kelompok. Tapi terlebih dahulu, silakan di foto atau di screenshot soal-soalnya. Untuk yang kelompok 1 akan mendapat soal nomor 1, kelompok 2 akan mendapat soal nomor 2, kelompok 3 dengan soal nomor 3 dan kelompok 4 akan mendapat soal nomor 4. Jadi silakan di foto atau di screenshot dulu. Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.
Oke, jika sudah, Bapak akan membagi kelompoknya ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Masukin dikit. Hah? Masuk. Lagi. Iya. Ya, Katib. Baik, kelompok 1. Ya, Pak. Ya, Pak. Diskusikan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, Pak. Cuma doang kan? Yang ada saja. Oke, Pak. Baik. Juli, Ya, foto tadi. iya. Saya kira Apa soal? Hah? Iya, kirim di grup. Tak bisa buka apa lagi? Bilang nih, sebut. jelaskan secara singkat proses pembentukan tanah. Baik, kelompok 2. Silakan mendiskusikan pertanyaannya. Untuk menjawab. Silakan mendiskusikan jawabannya untuk menjawab pertanyaannya. Pakai jilbab, saya Baik, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ada yang bisa menjawabnya? Iya, Pak. Mitra. Jawab sekarang, Kak. Belum kira maksudnya tanya dulu. Iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Tinggal dijawab. Empat ini. Oh ya. Sementara diskusi, Pak. Oke. Sabar, Pak, sabar. Janto pertama dari Anu. Dengan kelompok 1. Hadir, Pak. Bagaimana, Pak? Bagaimana? Pak, sudah, Pak. Apakah jawabannya sudah?
Tidak, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sini. Ya. Apa? Kesimpulan berdua. Itu selesai. Siapa yang tidur-tidur sana, ada Nelvi nih. Baik, Bapak akan baik, silakan masing-masing perwakilan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Siapa yang mau nih, Yuli? Kelompok 1. Siapa kelompok 1? Yuli. Saya. Ya, silakan. Baik, kelompok 1 tugasnya yaitu jelaskan secara singkat proses terbentuknya tanah. Pembentukan tanah terjadi dalam beberapa tahap, diawali dengan terjadinya proses pelapukan pada batuan. Batuan yang sudah mengalami pelapukan akan dimasuki air dan udara, keduanya merembes masuk ke dalam batuan. Akibatnya terjadi pelapukan di dalam batuan. Pada proses ini, makhluk hidup akan mulai tumbuh pada lapisan permukaan batuan tersebut karena didukung oleh air dan udara. Kemudian batuan mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil. Akar tumbuhan tersebut masuk ke dalam batuan dan perlahan-lahan akan menghancurkannya. Lama-kelamaan batuan akan hancur dan menjadi unsur mineral pembentukan tanah. Dengan terbentuknya humus, tanah menjadi lebih subur sehingga tumbuh-tumbuhan yang lebih besar dapat tumbuh. Waktu yang diperlukan untuk mengubah batuan menjadi tanah subur sangat lama, bisa sampai ratusan tahun. Sekian, Pak. Baik, jawabannya sangat jelas sekali ya. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang jadi perwakilannya? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Jawaban kami yaitu salah satu jenis tanah yang ada pada PowerPoint tadi yaitu tanah liat, di mana tanah liat ini memiliki struktur yang sangat lengket dan juga elastis jika terkena air. Tanah liat ini sulit dilewati oleh air dan bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan keramik. Sudah, Pak. Ya, jawabannya betul sekali. Lanjut di kelompok 3. Silakan perwakilannya. Baik. Saya Mitra Purnama, perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab soalnya sebut dan jelaskan tentang inti bumi. Inti bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam. Inti luar bumi mempunyai ketebalan kira-kira 2000 km dengan temperatur sekitar 2200 derajat Celcius. Bagian inti ini adalah merupakan lapisan yang berbentuk cairan. Inti dalam bumi mempunyai bentuk bulan dan berdiameter sekitar 2740 km. Sampai 4000
500 derajat Celcius. Sudah, Pak. Ya, baik, jawaban dari kelompok 3 betul sekali. Silakan untuk kelompok 4 menjawab pertanyaannya. Perwakilan dari kelompok 4 silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Hujan adalah kejadian turunnya air ke permukaan bumi. Hujan juga merupakan salah satu bagian dari siklus biologi yang berasal dari air laut dan air daratan. Hujan mengalami proses penguapan membentuk uap air yang terangkat dan terbawa angin di atmosfer, kemudian mengembun dan akhirnya jatuh ke daratan atau laut sebagai air. Dekatnya muka aku. Baik, jawaban dari kelompok 4 sangat baik sekali ya. Iya, Pak. Baik, dengan berakhirnya sesi pertanyaan pada siang hari ini, maka pertemuan kita Bapak akhiri sampai di sini dulu. Tetapi sebelum itu, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Pak Resi. Ya, Resi Asdiar, silakan. Hari ini kita telah mempelajari tentang proses terjadinya tanah, proses terjadinya hujan, dan jenis-jenis tanah, serta inti bumi. Itu, Pak. Ya, baik. Kesimpulan dari dari Resi Asdiar tadi sangat baik dan cukup untuk mewakili kita dan cukup untuk mewakili materi kita pada siang hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita, Ketua Kelas silakan memimpin doa. Irfan Rabi, silakan. Ya teman-teman, sebelum kita keluar dari Zoom, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa di dalam hati dan doa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Baik, sebelum Bapak menutup Zoom pada siang hari ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa jangan lupa menjaga kesehatan dan jangan lupa belajar dan tetap bahagia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama, Adi. Terima kasih, Pak. Baik, Atung. Kamsahamnida.